Contoh soal pembuatan senyawa turunan alkana. Senyawa dengan rumus C2H4O dapat bereaksi dengan bereaksi Fehling menghasilkan endapan merah bata adalah bahan baku pembuatan senyawa turunan alkana. Jika senyawa ini direaksikan dengan metil magnesium klorida dan dihidrolisis, maka akan menghasilkan senyawa X. Jika senyawa X dioksidasi dengan K2Cr2O7, maka akan terbentuk senyawa Y. Tentukan A. Nama senyawa dan rumus struktur C2H4O. B. Senyawa X dan Y yang dihasilkan. Yang pertama kita lihat bahwa dikatakan bahwa C2H4O ini dapat bereaksi dengan bereaksi Fehling menghasilkan endapan merah bata. Berarti ini adalah alkana. Maka kita tulis dengan CH3 kemudian C di sini O H direaksikan dengan metil CH3 magnesium klorida dan dihidrolisis, berarti dengan H2O. Maka di sini akan terjadi pemutusan di CH3 dan MgCl, CH3- Mg-nya plus, lalu di sini sepasang elektron pindah ke O, O-nya min, C-nya plus. Maka di sini CH3 akan berikatan dengan C, lalu MgCl dengan O. Selanjutnya adanya hidrolisis, maka akan menjadi OH. Sini hasilnya adalah CH3, sini C, OH, CH3. Di sini masuk H. Ini namanya 2-propanol. Lalu dari senyawa X yang dihasilkan dioksidasi. Maka ini akan dioksidasi dengan bantuan K2Cr2O7 sebagai pengoksidasi. Dioksidasi, maka sini akan terjadi pemutusan antara OH dan H-nya akan bergabung, kemudian di sini C-nya akan berikatan dengan O, sehingga menjadi CH3 C O CH3 menjadi alkanon. Senyawa yang pertama ini berarti namanya etanal sebagai senyawa alkanal. Kemudian senyawa X yang dihasilkan adalah 2-propanol sebagai alkohol sekunder. Ini senyawa X. Lalu dari senyawa X dioksidasi menghasilkan propanon. Propanon. Ini sebagai senyawa Y. Jadi di sini bahwa nama senyawa dan rumus struktur C2H4O adalah etanal dan hasil reaksinya senyawa X adalah 2-propanol sebagai alkohol sekunder. Lalu alkohol sekunder dioksidasi akan menjadi alkanon, itu senyawa Y yang dengan namanya ini adalah propanon. Seperti itu untuk menyelesaikan reaksi pembuatan senyawa turunan dari alkana. Suatu senyawa karbon terdiri dari 52% C, 13% H, dan sisanya oksigen, Mr46.
Senyawa C ini dapat bereaksi dengan logam Na. Jika direaksikan dengan asam sulfat pada suhu 180 derajat Celcius akan menghasilkan senyawa X. Selanjutnya, senyawa X ini jika direaksikan dengan asam klorida maka akan menghasilkan senyawa Y. Tentukan A. Rumus empiris dan rumus molekul senyawa karbon, B. Senyawa X dan Y yang dihasilkan. Untuk mencari rumus empiris dan rumus molekul, maka menggunakan perbandingan mol masing-masing unsur. Sini ada unsur C, H, dan O. Yang belum diketahui adalah persen O. Maka mencari persen O, ini adalah total persen terbesar adalah 100 dikurangi dengan persen C 52% dikurangi dengan persen H 13. Maka akan diperoleh persen O itu sebesar 35. Dari persen diubah ke massa. Massa terbesar adalah 100. Maka massa dari C ini adalah 52 gram. Kemudian massa dari H, GH, ini adalah 13 gram. Dan massa O adalah 35 gram. Lalu di sini dibuat perbandingan mol. Perbandingan mol C berbanding dengan mol H berbanding dengan mol O. Ini sama dengan massa C per ARC berbanding massa H per ARH berbanding massa O per ARO. Berarti sana sama dengan massa C adalah 52 per 12 berbanding massa H adalah 13 per AR-nya adalah 1 banding 35 per ARO 16. Sehingga didapatkan di sini adalah 4,3 berbanding 13 berbanding 2,1. Diperkecil dengan angka paling kecil 2,1 sehingga akan didapatkan 2 banding 6 banding 1. Sehingga didapatkan rumus empirisnya adalah C2H6O. Dimana dari rumus empiris ini diketahui MR-nya adalah 46. Sehingga kita bisa mencari di sini kita gunakan cari N mendapatkan rumus molekul. Di mana jumlah total sini MR-nya 2 kali 12, 24 ditambah 6 ditambah 1 kali 16 adalah 46. N sama dengan 46. Berarti N-nya sama dengan 1. Sehingga rumus molekulnya adalah C2H6O. C2H6O, jadi dikatakan bahwa senyawa C ini dapat bereaksi dengan logam Na. Bahwa rumus molekul C2H6O ini bisa alkohol ataupun eter. Yang bisa bereaksi dengan logam Na berarti ini adalah alkohol. Ini alkohol. Kita dapatkan alkohol, kemudian dia dengan asam sulfat
akan menghasilkan senyawa X. Berarti senyawa X itu apa? Kita tulis dulu. Di sini adalah tadi didapatkan C2H6O. Ini alkohol. Karena bisa bereaksi dengan logam Na. Lalu di sini kita tulis strukturnya CH2. Sini kita pisahkan hanya satu. Sini CH2OH. Pada suhu 180 derajat Celcius, di sini dalam asam sulfat pekat H2SO4. Berarti ini akan terjadinya pelepasan atom H dan OH, di mana H plus sehingga C ini adalah min, OH min, maka C ini adalah plus. Lalu di sini C yang min akan menggunakan bersama pasangan elektron dengan CH2, sehingga hasilnya adalah CH2 dirangkap 2 CH2. Berarti hasilnya adalah alkena dengan nama etena. Dan ini hasil sampingannya adalah H2O. Lalu dari etena ini direaksikan dengan asam klorida. Apa hasilnya? Itu CH2 plus HCl. Apa hasilnya? Di sini terjadi pemutusan ikatan antara H dengan Cl. Kemudian H-nya ini adalah plus, Cl-nya min. Lalu di sini pasang elektron pindah ke satu C. C ini min, ini plus. Kemudian ini H plus akan bergabung dengan C min, Cl dengan C plus, sehingga akan dihasilkan itu CH2 sini Cl dan ini menjadi CH3, maka dihasilkan kloroetana. Senyawa haloalkana. Berarti senyawa X ini adalah alkena, ini yang dihasilkan, dan senyawa Y-nya adalah haloalkana. Seperti itu cara menjawab bagaimana menentukan suatu reaksi yang dihasilkan dari pembuatan senyawa dengan perbandingan massa CH dan O.